Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan rahmat, taufik, hidayah sehingga kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yaitu pengajian dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya semoga sholawat salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada pengajian kali ini mari kita membahas tentang masalah apakah sholatnya mayit yang ditinggalkan ini harus diqodoi atau difidyai. Hal ini sering ditanyakan di dalam forum-forum pertemuan rutin sebagaimana di Lailatul Ijtima, pertemuan MWCNU, pertemuan PJNU dan pertemuan-pertemuan keagamaan yang lain. Dan hal tersebut itu meskipun sudah pernah dijelaskan akan tapi sering ditanyakan oleh para jamaah. Oleh sebab itu pada kesempatan hari ini kami ingin menjawabnya di dalam forum ngaji bareng lewat channel Ayo Ngaji atau ANC, bahwasanya sholatnya mayit yang ditinggalkan ini ada dua kaul atau dua pendapat. Yang pertama yaitu diqodoi dan difidyai itu adalah boleh, mubah, bahkan sunnah, karena di sana berdasarkan hadis Bukhari dan yang lainnya diterangkan di dalam kitab Hamis I'anatul Talibin yaitu Fathul Mu'in. Dan yang kedua adalah man'ul qodho atau tidak boleh diqodoi. Hal ini sebagaimana diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in tersebut yang berbunyi faidatun man mata wa alaihi sholatun fala qodho'a wala fidyata. Barang siapa yang mati meninggalkan tanggungan sholat maka tidak ada qodho dan tidak ada fidyah. Wa fi qaulin ka jam'in mujtahidina annaha tubdu anhu li khabaril Bukhari wa ghairihi. Di dalam qaul yang lain yaitu sekelompok para mujtahidin mengatakan bahwasanya sholat tersebut ini diqodoi untuk mayit berdasarkan hadis Bukhari dan yang lainnya. Dari sini sudah ada dua pendapat. Yang pertama tidak boleh diqodoi, yang kedua boleh diqodoi. Bahkan di sini dikatakan sunnah karena berdasarkan hadis Bukhari dan yang lainnya. Wa min sama ikhtarahu jam'un min a'immatina. Dengan demikian maka dipilih oleh sekelompok imam. Wa fa'ala bihi as-Subki ngan ba'di aqaribihi. Imam As-Subki juga melakukan hal tersebut, yaitu mengqodoi dari sebagian kerabatnya.
Wa naqala Ibnu Burhan anil Qadim annahu yalzamul waliya in khalafa tarikatan ayyusolliya anhu kasaum. Ibnu Burhan nukil dari Qaul Qadim bahwasanya wajib bagi wali ketika mayit itu meninggalkan trikah maka sholatnya itu harus diqodoi sebagaimana mengqodorinya puasa. Jadi ada biaya untuk mengqodoi. Wa fi wajhin alaihi katsiruna min ashabina annahu yut'imu an kulli sholatin mudan. Dan di dalam kaul yang lain bahwasanya ini dipegang teguhi oleh para ulama yang banyak dari ashabus syafi'i bahwasanya sholat yang ditinggalkan tersebut setiap sholatnya bisa dikeluarkan satu mud ya. Jadi bisa difidyai. Satu mud berarti kurang lebih 6 on lebih 7 9 atau dikatakan saja 7 on kurang sedikitnya. Jadi dalam wajah atau qaul yang diikuti oleh banyak ulama dari ashabus syafi'i bahwasanya sholatnya mayit yang ditinggalkan setiap sholatnya bisa diganti satu mud makanan. Wa qala al-muhibbu tabariyu yasilu lil mayit kullu ibadatin tuf'alu anhu wajibatan au mangzumatan. Imam Muhib at-Tabari mengatakan bahwasanya setiap ibadah, baik itu ibadah fardu atau ibadah sunat yang dilakukan untuk orang lain, maka hal tersebut itu bermanfaat dan pahalanya nyampai kepada orang tersebut atau sampai kepada mayit yang dituju dari ibadah tersebut, pahalanya diberikan kepadanya. Wa fi syarhil mukhtar li muallifihi madhabu ahli sunnah anna lil insani ayyaj'ala thawaba amalihi wa sholati li ghairihi wa yasiluhu. Di dalam syarahnya kitab Al-Mukhtar bahwasanya madhab ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya seseorang ini bisa menjadikan pahala amalnya atau sholatnya untuk orang lain dan pahala tersebut itu nyampe kepadanya. Dari sini maka bisa kita simpulkan bahwasanya sholatnya mayit yang ditinggalkan ini ada dua pendapat. Yang pertama adalah mengatakan mubah dan bahkan sunnah karena ada dasar dari kitab Bukhari dan hadis Bukhari dan yang lainnya. Yang kedua yaitu man'ul qadha, tidak boleh diqodoi ya. Oleh sebab itu maka bagi masyarakat Nahdliyin khususnya sering kita ditanya di dalam pertemuan-pertemuan, karena memang di masyarakat tersebut itu sudah pelaku mengqodoi bahkan juga memfidyai sholatnya mayit yang ditinggalkan. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini kami menyampaikan hal tersebut itu boleh kita lakukan, baik yang mengqodoi dan memfidyai atau yang tidak mau terhadap qadha dan fidyah. Silahkan saja, semuanya ada dasarnya. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan jangan sampai salah ketika kita mengqodoi sholatnya mayit. Imam pernah terjadi niatnya menyampaikan kepada jamaah yaitu usolli ala man sholla alaihi imam, itu gak betul. Jadi niat ingsun sholat terhadap orang-orang yang disolati imam, mestinya harus
usolli, misalnya sholat maghrib, usolli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati qadaan li sholati Umar, misalnya seperti itu. Atau niat ingsun sholat maghrib 3 rakaat qada mengqadai sholatnya si Umar, misalnya seperti itu. Jangan sampai menyampaikan kepada jamaah supaya niat seperti niatnya orang-orang yang disolati imam. Jangan seperti itu rasanya tidak benar. Oleh sebab itu mari kita selalu mengacu kepada aturan-aturan di dalam syariat. Kalau di dalam fikih ya kita mengacu kepada kitab-kitab fikih yang mu'tabarah, supaya kita berusaha tidak salah di dalam mengamalkan ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Karena kalau sampai kita tidak menggunakan aturan-aturan yang ada, khawatirnya amalan yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.